Di laut ada nelayan bekerja mencari ikan. Assalamualaikum saya ucapkan untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pembimbing yang saya muliakan, dan teman-teman yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat tanpa batas, yang menciptakan alam semesta beserta isi-isinya dengan sangat sempurna. Salawat serta salam senantiasa kembali deras kepada Rasul pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi kita syafaat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya, Zakira Aulia Ambarani dari SMPPDN Ciberem, akan menyampaikan pidato yang berjudul Memberi Tanpa Harus Mencaci. Hadirin rahimakumullah, Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Nah, jika kalian ingin menolonglah dengan hati yang ikhlas. Jangan sampai kalian merendahkan atau mencela orang yang kalian beri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qa'atu bid-dunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahnya. Hadirin rahimakumullah, misalnya nih, ada orang yang minjam uang, dikasih pinjam sih dikasih pinjam, tapi orang yang kasih pinjamnya itu sambil marah-marah. Oke, aku kasih pinjam, tapi besok aku harus kembali lagi ya. Awas aja kalau kamu nggak kembaliin. Dasar cewek miskin. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga yang di sini tidak ada yang seperti itu ya, dan jangan pernah sampai seperti itu. Di zaman sekarang juga banyak orang yang bersedekah tapi ria. Misalnya nih, dia bersedekah tapi bersedekahnya itu sambil difoto. Katanya sih biar kelihatan kalau dia itu lagi bersedekah. Terus diposting di sosmed, misalnya di WhatsApp, Twitter, Facebook, terus pakai captionnya semoga berkah. Astagfirullahaladzim, kan kelihatan ria ya, kelihatan pansos. Biar apa dipuji-puji? Dia sudah bersedekah, dia sudah memberi, bukannya mendapat pahala dari Allah, malah mendapat dosa. Dosa apa? Dosa karena dia tidak bisa menjaga ketulusan dia dan kelakuan dia dengan mencaci maki orang yang dia beri. Nah, jika kalian ingin memberilah dengan hati yang ikhlas. Jangan sampai kalian merendahkan atau mencela orang yang kalian beri. Bisa jadi orang yang kalian cela, orang yang kalian rendahkan memiliki kedudukan lebih baik di sisi
percayalah, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita beri, tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi teman-teman, jika kalian ingin memberi, memberilah dengan hati yang ikhlas, memberilah dengan hati yang tulus, supaya apa yang kita beri menjadi berkah kepada kita. Sekian pidato yang dapat